Selamat datang para Sportmania, selamat datang di channel sport ini. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan notifikasinya. Harapan timnas Indonesia untuk mengangkat trofi di rumah sendiri harus kandas di tangan lawan. Skuad Garuda terpaksa menyerah dari timnas Bulgaria pada partai final FIFA Series 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Senin 30 Maret malam WIB, meski menguasai jalannya laga. Indonesia harus menerima kenyataan pahit, kalah dengan skor tipis 0-1. Kekalahan ini memicu perdebatan sengit di tribun penonton maupun media sosial. Apakah Indonesia hanya sedang dijauhi Dewi Fortuna? Ataukah memang ada perbedaan level yang nyata antara sepak bola kita dengan tim papan tengah Eropa? Sejak peluit pertama dibunyikan pukul 20 WIB, anak asuh John Herdman langsung mengambil inisiatif serangan. Mengandalkan kecepatan di sisi sayap, Indonesia mengurung pertahanan Bulgaria hampir di sepanjang 20 menit pertama. Statistik mencatat penguasaan bola Indonesia mencapai 65%. Memaksa tim tamu menumpuk pemain di area pertahanan sendiri, namun rapatnya barisan belakang Bulgaria yang bermain sangat disiplin membuat upaya Ragnar Oratmangoen dan kolega seringkali kandas sebelum memasuki kotak penalti. Duel ini tengah berjalan alot dengan Indonesia yang terus mencari celah di tengah tembok kokoh Dilians. Keasikan menyerang justru mendatangkan petaka bagi Indonesia pada menit ke-34 melalui sebuah serangan balik cepat. Kevin Dix dianggap menjatuhkan Zdravko Dimitrov di dalam kotak terlarang. Awalnya, wasit Nazmi Nasaruddin asal Malaysia tidak langsung menunjuk titik putih. Namun, setelah melakukan intervensi melalui video asisten referee VAR dan meninjau ulang tayangan di pinggir lapangan, sang pengadil memutuskan memberikan penalti bagi Bulgaria. Marin Petkov yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan dingin. Tendangannya mengecoh kiper Amel Audero pada menit ke-38, mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Bulgaria hingga babak pertama. Memasuki babak kedua, John Herdman bergerak cepat dengan melakukan rotasi. Ramadan Sananta yang tampil kurang maksimal di babak pertama ditarik keluar demi menambah daya dobrak. Namun, Bulgaria yang sudah unggul justru tampil lebih rapat dan sempat hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-56. Jika barisan pertahanan Indonesia tidak sigap melakukan blok, masuknya Ilkan Baget dan Eliano Reinders membawa angin segar. Pada menit ke-63, Ilkan hampir mencatatkan namanya di papan skor melalui situasi bola mati. Namun peluang emas tersebut berhasil disapu bersih oleh bek Bulgaria tepat di garis gawangnya. Drama sesungguhnya terjadi di 20 menit terakhir pertandingan. SUGBK nyaris meledak pada menit ke-74 saat Ole Romeni berhasil memenangi duel lari dan melepaskan chip ball cantik melewati kiper Bulgaria yang sudah keluar dari sarangnya. Sial bagi Indonesia, bola yang sudah mengarah ke gawang kosong justru membentur keras mistar gawang. Tak berhenti di situ, penyegaran kembali dilakukan dengan memasukkan Doni Tri Pamungkas dan Beckham Putra. Tekanan sporadis Indonesia kembali melahirkan peluang emas di menit ke-86 lewat kaki Rizky Ridho. Namun, seolah Dewi Fortuna sedang menjauh. Sepakan keras sang kapten kembali membentur mistar gawang untuk kedua kalinya dalam pertandingan ini. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 untuk kemenangan Bulgaria tetap tidak berubah. Meski kalah secara skor, timnas Indonesia menunjukkan kualitas permainan yang menjanjikan dengan statistik serangan yang unggul jauh. Kegagalan ini menjadi pelajaran berharga bagi skuad Garuda dalam hal penyelesaian akhir dan konsentrasi di area sensitif. Indonesia sebenarnya tampil menekan sejak menit awal. Di bawah arahan John Herdman, transisi cepat dari bertahan ke menyerang sempat merepotkan lini belakang. Bulgaria yang diisi pemain-pemain berpostur tinggi besar, banyak pihak menilai Indonesia layak mendapatkan hasil untuk menang. Berapa kali bola membentur tiang dan mistar gawang dan beberapa penyelamatan akrobatik kiper Bulgaria menunjukkan bahwa skema penyerangan Indonesia sebenarnya bekerja dengan baik. Gol Bulgaria pun hanya tercipta dari hadiah penalti. Namun, pengamat sepak bola menyoroti ketenangan dan efektivitas. Bulgaria hanya butuh sedikit peluang bersih untuk mengunci kemenangan. Pemain Eropa menunjukkan keunggulan fisik dalam duel udara dan kemampuan menjaga tempo permainan saat ditekan.
Kekalahan di laga krusial seringkali dianggap sebagai tanda kurangnya kerjasama tim yang belum padu dalam menjaga konsentrasi tingkat tinggi selama 90 menit penuh. Usai laga, pelatih John Herdman tetap memberikan apresiasi kepada anak asuhnya, namun menekankan pentingnya penyelesaian akhir. Secara permainan, saya sangat puas. Kita bisa mengimbangi tim Eropa, namun di level internasional, jika Anda tidak bisa memanfaatkan peluang, Anda akan dihukum oleh satu kesalahan kecil. Ini pelajaran mahal bagi kami di FIFA Series ini, ungkap Herdman. Demikian informasi di episode kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas kurang beruntung atau kalah kelas? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Sebelum mengakhiri channel ini, jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Dan pastikan sudah subscribe ke channel sport ini, supaya nggak ketinggalan update berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sportivitas.